Emas mencapai harga tertinggi sepanjang masa, ATH. Tapi di sisi lain, saham dan kripto justru babak belur, turun jauh dari puncak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di pasar global? Hari ini, kita akan bongkar tuntas mengapa fenomena anomali ini terjadi. Apakah ini sinyal kehancuran atau justru peluang emas yang tersembunyi? Siapkan catatan Anda. Mari kita lihat emas dulu. Logam mulia ini terus meroket, seolah menentang gravitasi pasar lainnya. Kenaikan ini bukan kebetulan. Ada kekuatan besar yang mendorong harga emas hingga menembus ATH. Faktor pertama, inflasi yang membandel. Meskipun suku bunga tinggi, daya beli uang terus tergerus. Emas dikenal sebagai penjaga nilai, lindung nilai terbaik saat inflasi mengamuk. Investor institusional dan bank sentral global mulai mengakumulasi emas secara besar-besaran. Ini menunjukkan adanya keraguan terhadap stabilitas mata uang fiat, terutama dolar AS jangka panjang. Bayangkan, pembelian emas oleh bank sentral berada di level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Mereka mencari aset yang tidak terpengaruh kebijakan moneter satu negara saja. Selain itu, permintaan fisik emas dari Asia, terutama India dan Cina, juga sangat kuat. Ini adalah permintaan tradisional yang selalu menjadi fondasi kuat bagi harga emas. Jadi, kenaikan emas adalah respons alami terhadap ketidakpastian ekonomi global. Emas adalah barometer rasa takut di pasar keuangan. Semakin takut, semakin tinggi harganya. Tapi kenapa aset lain justru jatuh? Ini korelasi yang menarik. Secara tradisional, emas memiliki korelasi negatif dengan aset berisiko tinggi, risk on assets, seperti saham dan kripto. Ketika investor merasa aman, mereka pindah ke saham dan kripto untuk mencari pertumbuhan tinggi. Sebaliknya, ketika bahaya mengancam, mereka lari ke aset aman, safe haven, seperti emas. Apa yang kita lihat sekarang adalah perpindahan besar-besaran modal dari risk on ke risk off. Pasar menilai risiko geopolitik dan ekonomi saat ini jauh lebih tinggi dari ekspektasi. Mari kita fokus pada saham. Saham-saham teknologi yang sensitif terhadap suku bunga terpukul paling parah. Suku bunga acuan yang tinggi meningkatkan biaya pinjaman dan menekan profitabilitas perusahaan. Investor mulai menghitung ulang valuasi, dan hasilnya banyak saham yang dianggap terlalu mahal. Bagaimana dengan kripto? Kripto, meski sering disebut emas digital, berperilaku seperti saham high beta. Artinya, ia bergerak lebih ekstrim daripada pasar saham ketika terjadi sentimen negatif. Ketika likuiditas ketat dan risiko tinggi, aset yang paling spekulatif akan dibuang pertama kali. Inilah mengapa kripto mengalami penurunan yang sangat dalam, jauh dari ATH sebelumnya. Korelasi ini menggarisbawahi bahwa di mata pasar, emas dan Bitcoin masih diposisikan berbeda. Emas adalah perlindungan. Kripto saat ini masih dilihat sebagai spekulasi pertumbuhan. Sekarang kita bedah faktor makro yang menjadi pemicu utama kehancuran ini. Pemicu terbesar, kebijakan moneter bank sentral global, terutama The Fed. Kenaikan suku bunga yang agresif dilakukan untuk menjinakkan inflasi yang membandel. Suku bunga tinggi ibarat rem tangan yang ditarik kencang pada ekonomi. Ini membuat uang menjadi mahal dan mengurangi uang yang beredar di pasar, likuiditas. Ingat, pasar saham dan kripto sangat haus akan likuiditas murah. Ketika likuiditas kering, harga aset yang mengandalkan spekulasi akan terpukul. Selain suku bunga, kita juga menghadapi quantitative tightening atau pengetatan kuantitatif. Bank sentral mengurangi neraca mereka, menjual obligasi yang menyerap lebih banyak likuiditas. Efeknya terasa di mana-mana, dari startup yang kesulitan pendanaan hingga harga rumah. Faktor kedua, resesi yang membayangi. Banyak ekonom yang memprediksi perlambatan ekonomi. Pasar saham mulai mengantisipasi pendapatan perusahaan yang lebih rendah di masa depan. Inilah yang menyebabkan koreksi besar-besaran, terutama di sektor non-esensial. Krisis di pasar kripto juga diperparah oleh sentimen buruk internal industri. Skandal, kebangkrutan platform besar, dan ketidakpastian regulasi menambah tekanan jual. Kripto memang sangat sensitif terhadap risiko sistemik di dalam ekosistemnya sendiri.
Bahkan Bitcoin sebagai aset paling matang di kripto tidak luput dari tekanan ini. Kita harus mengakui bahwa fase euforia sudah berakhir. Investor kini lebih rasional dan takut. Ini adalah siklus pasar. Setelah pesta besar, selalu ada hangover yang menyakitkan. Tapi perlu dibedakan, apakah ini kehancuran total atau hanya koreksi yang sehat? Untuk banyak saham dan kripto, ini lebih terlihat seperti normalisasi setelah kenaikan gila-gilaan. Valuasi kembali ke tingkat yang lebih realistis, walau menyakitkan bagi mereka yang masuk di puncak. Pertanyaannya, apakah penurunan ini akan terus berlanjut? Jawabannya ada di kebijakan The Fed. Selama inflasi belum sepenuhnya jinak, suku bunga tinggi akan tetap menjadi momok. Dan selama suku bunga tinggi, aset beresiko akan sulit untuk bangkit secara signifikan. Jadi, emas ATH adalah cerminan kegagalan kebijakan moneter mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan. Ini dilema besar, jinakan inflasi atau selamatkan ekonomi. Dan pasar memilih menekan aset berisiko sebagai antisipasi hasil buruk dari dilema ini. Ini menciptakan dislokasi. Aset aman dicari, aset spekulatif ditinggalkan. Ini bukan tentang hancur total, ini tentang rekalibrasi resiko. Tapi ada faktor global lain yang memperkeruh suasana. Mari kita bahas geopolitik. Ketegangan geopolitik adalah bensin bagi kenaikan harga emas. Konflik regional, perang dagang, dan polarisasi global meningkatkan permintaan safe haven. Investor khawatir konflik bisa merembet, mengganggu rantai pasokan, dan memicu krisis energi. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, emas dianggap sebagai mata uang netral global. Tidak ada resiko gagal bayar, tidak ada resiko politik dari satu negara saja. Perhatikan juga dampak dolar AS. Dolar yang kuat sering menekan harga komoditas, termasuk emas. Namun, meskipun dolar AS menguat, emas tetap mampu menembus ATH. Ini sinyal bahwa kekuatan pendorong emas jauh lebih besar dari sekadar nilai tukar dolar. Ini adalah sinyal kekhawatiran yang mendalam tentang sistem moneter secara keseluruhan. Geopolitik juga memengaruhi saham. Perusahaan multinasional menghadapi resiko operasional yang tinggi. Regulasi yang berubah-ubah di negara tujuan investasi menjadi hambatan profit. Untuk kripto, resiko geopolitik seringkali ambigu. Kadang dilihat sebagai alat penghindar sanksi, kadang aset spekulatif. Tapi secara umum, ketidakpastian global menarik dana ke aset likuid yang terbukti kuat, emas. Lantas, apa peran kita sebagai investor? Haruskah kita panik dengan penurunan ini? Tentu tidak. Panik adalah musuh utama dalam investasi jangka panjang. Kita harus melihat kondisi ini sebagai kesempatan untuk mengatur ulang portofolio. Investor cerdas melihat penurunan tajam ini sebagai potensi diskon besar. Namun, strategi masuknya harus berbeda dengan saat pasar sedang euforia. Kita perlu analisis yang lebih mendalam, bukan sekadar ikut-ikutan. Selanjutnya, bagaimana strategi yang tepat untuk menghadapi pasar yang terbelah ini? Strategi emas, jika Anda sudah punya, pertimbangkan untuk menahan atau diversifikasi sebagian kecil. Walaupun ATH, emas mungkin masih punya ruang naik selama ketidakpastian global masih tinggi. Emas adalah fondasi, bukan aset yang mengejar keuntungan cepat. Posisikan sebagai asuransi. Strategi saham, fokus pada perusahaan berkualitas tinggi dengan neraca kuat dan arus kas positif. Mereka yang mampu bertahan dari resesi dan suku bunga tinggi adalah pemenang jangka panjang. Hindari junk stocks atau perusahaan zombie yang hanya hidup karena suku bunga rendah. Lakukan dollar cost averaging secara disiplin saat terjadi penurunan tajam. Ini adalah waktu yang tepat untuk berbelanja saham bagus dengan harga diskon. Strategi kripto, investasi hanya pada koin dengan utilitas yang jelas dan adopsi yang solid. Bitcoin dan Ethereum masih menjadi pilihan utama karena tingkat adopsi dan keamanan jaringannya. Jangan tergoda dengan koin-koin spekulatif yang naik ratusan persen dalam sehari. Kripto tetap berisiko tinggi. Pastikan alokasinya sesuai dengan toleransi resiko Anda. Ingat, pasar tidak selalu naik. Fluktuasi adalah bagian alami dari investasi. Mindset yang benar, jangka waktu investasi Anda harus panjang, minimal 5-10 tahun.
Jangan biarkan emosi, baik itu takut atau serakah, mengendalikan keputusan Anda. Gunakan data, bukan sentimen. Pahami siklus makroekonomi yang sedang berjalan. Kesimpulan utama, emas ATH bukan akhir dunia, tapi sinyal peringatan bahwa pondasi ekonomi goyah. Penurunan saham dan kripto adalah koreksi yang diperlukan akibat pengetatan likuiditas global. Siapkan portofolio Anda untuk badai, tapi jangan lupa siapkan payung untuk menangkap diskon. Pasar akan selalu berputar. Tetap tenang, berinvestasi cerdas, dan selalu lakukan riset sendiri. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di analisis berikutnya.